warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berjumpa lagi dengan Ustazah Tari. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini Ustazah akan bercerita lagi tentang sirah nabawiyah. Nah, anak-anak, sebelum memulainya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang kisah keluarga Al-Lahab dan perlawanannya terhadap Rasulullah dan kaum muslim pada bagian ketiga. Dengan submateri anak-anak, kita mengetahui bahwa kaum Quraisy berusaha untuk melemahkan semangat juang kaum muslimin dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan meminta mukjizat kepada Rasulullah dengan tujuan untuk menyindir, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Namun, Allah sendirilah yang menjawab permintaan-permintaan itu melalui firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 188. Namun, kaum kafir Quraisy tidak serta-merta menerima ajaran Islam. Mereka masih melakukan berbagai cara untuk melemahkan Islam, yaitu dengan menyerahkan seorang pemuda Quraisy yang gagah perkasa dan paling tampan wajahnya kepada Abu Thalib, dengan syarat menyerahkan Rasulullah kepada mereka. Apakah Abu Thalib menerimanya? Bagaimana anak-anak? Ammarah bin Al-Walid. Anak-anak Ustazah, Rasulullah kala itu tidaklah mengalami siksaan yang sedemikian rupa, karena Rasulullah adalah orang yang terhormat, berwibawa, dan sosok yang langka. Baik kawan maupun lawan, semuanya segan dan mengagungkannya. Terlebih lagi, beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya, yaitu Abu Thalib, yang merupakan tokoh penting di kota Mekah, di mana beliau merupakan pemimpin kabilah Bani Hashim, yang terpandang nasabnya dan disegani orang. Oleh karena itu, tidak ada musuh Rasulullah yang berani membunuh beliau tanpa menghadapi Abu Thalib dan kabilahnya. Kondisi ini tentu amat mencemaskan kaum Quraisy dan membuat mereka terjepit sehingga tidak dapat berbuat banyak untuk melemahkan Islam. Hal ini memaksa mereka untuk memilih jalan berunding dengan Abu Thalib. Sekelompok tokoh bangsawan kaum Quraisy menghadap Abu Thalib, lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Thalib, keponakanmu itu sudah memaki berhala-berhala kita. Ia juga mencaci agama kita dan menganggap sesat nenek moyang kita. Engkau harus menghentikan dia sekarang. Jika tidak, biarlah kami yang akan menghadapinya. Kalau kau mau melindunginya juga, biarlah kabilah-kabilah kami akan menghadapi kabilahmu." Pada saat itu, Bani Hashim terpecah menjadi dua. Kaum miskinnya membela Abu Thalib, sedangkan kaum kayanya membela Abu Lahab. Abu Thalib berkata kepada mereka dengan tutur kata yang lembut, dan menjawabnya dengan jawaban yang halus dan baik. Setelah itu, mereka pun akhirnya undur diri. Sementara itu, Rasulullah tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, menampakkan agama Allah dan mengajak manusia kepadanya. Tatkala kaum Quraisy melihat Rasulullah masih terus melakukan aktivitasnya, tahulah mereka bahwa Abu Thalib tak berkeinginan untuk menghentikan pembelaannya pada Rasulullah. Abu Thalib akan terus melindungi Rasulullah dan tidak akan pernah menyerahkan Rasulullah kepada siapapun. Sebagai upaya untuk membujuk Abu Thalib, para pemimpin Quraisy kembali mendatangi Abu Thalib sambil membawa serta Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah untuk diberikan kepada Abu Thalib, dengan syarat Abu Thalib harus menyerahkan Rasulullah kepada mereka agar mereka dapat membunuh Rasulullah. Namun hal itu membuat wajah Abu Thalib berubah menjadi murka
Dengan mata menyala, ditatapinya satu persatu para bangsawan itu. Betapa buruknya tawaran kalian kepadaku ini. Bayangkanlah, kalian memberikan anakmu kepadaku untuk aku beri makan. Sedangkan aku harus menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Demi Allah, ini adalah hal yang tidak boleh terjadi untuk selamanya. Kalian bukannya berbuat adil terhadapku, akan tetapi kalian telah bersepakat menghinaku. Karenanya, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Manakala kaum Quraisy gagal dalam perundingan tersebut dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib untuk mencegah Rasulullah dan menghentikan laju dakwahnya kepada Allah, maka mereka pun memutuskan untuk memilih langkah yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari, yaitu langkah mencelakakan Rasulullah. Ancaman yang keras dirasakan berat oleh Abu Thalib. Lalu, apakah Abu Thalib akan menghentikan langkah Rasulullah untuk berdakwah? Dahsyatnya iman. Ancaman yang keras tersebut dirasakan berat oleh Abu Thalib. Jika Abu Thalib menerima tawaran Quraisy, Abu Thalib membuat Rasulullah menjadi seorang khali. Khali adalah orang yang terusir dari kabilahnya, juga sama dengan penjahat buronan. Ia boleh dianiaya, bahkan dibunuh tanpa dibela siapapun. Amarah bin Al-Walid, laki-laki tampan yang hendak ditukar dengan Rasulullah, akhirnya mati secara menyedihkan sebagai seorang khali di gurun Habasyah. Abu Thalib memanggil Rasulullah dan berkata perlahan, "Wahai Muhammad, orang-orang Quraisy kembali datang kepadaku dan mengatakan agar aku menghentikan dirimu untuk berdakwah, atau mereka akan membinasakanmu dan menghancurkan aku sekaligus." Abu Thalib memandang wajah keponakannya itu lekat-lekat, hampir seperti memohon, lalu berkata, "Jagalah aku, nak. Jaga juga dirimu. Janganlah aku dibebani dengan hal-hal yang tidak dapat kupikul." Anak-anak, Rasulullah tertegun. Beliau tahu pamannya seolah sudah tidak lagi berdaya membelanya. Pamannya sudah hendak meninggalkan dan melepaskannya. Sementara itu, kaum muslimin masih lemah dan belum mampu membela diri. Namun, semua diserahkan pada kehendak Allah. Rasulullah bertekad untuk terus berdakwah. Lebih baik mati membawa iman daripada menyerah atau ragu-ragu. Oleh karena itu, dengan seluruh kekuatan jiwa, Rasulullah berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan apakah kemenangan itu ada di tanganku atau aku binasa karenanya." Anak-anak, begitulah kedahsyatan iman Rasulullah. Abu Thalib sampai tertegun dan gemetar mendengar tekad keponakannya itu. Abu Thalib pun mengatakan bahwa beliau tidak akan menyerahkan Rasulullah apapun yang terjadi. Utsman dan Ruqayyah. Anak-anak, Abu Lahab adalah musuh bebuyutan Islam dan para pemeluknya. Sebelum Rasulullah diutus, Abu Lahab telah menikahkan kedua anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Namun, tatkala beliau diutus menjadi Rasul, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya agar menceraikan kedua putri Rasulullah dengan cara yang kasar dan keras, hingga keduanya pun menceraikan kedua putri Rasulullah. Sore itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan hati yang sangat sedih karena melihat penderitaan orang-orang muslim yang disiksa. Pada saat itu, Bunda Khadijah lah yang menghibur dan menguatkan kembali Rasulullah. Pada saat itu, pintu terbuka. Ruqayyah, putri kedua Rasulullah, tiba-tiba masuk sambil menangis. Di pangkuan ibunya, yaitu Bunda Khadijah.
Ruqayyah menceritakan bahwa ayah mertuanya yaitu Abu Lahab meminta suaminya untuk menceraikannya dan menjanjikan akan menikahkan kembali dengan putri bangsawan. Abu Lahab juga memukulinya. Tidak hanya itu, ibu mertuanya juga yaitu Ummu Jamil merobek-robek bajunya. Abu Lahab, Ummu Jamil dan suaminya Utbah bersumpah tidak akan menerima lagi kehadirannya selama Rasulullah masih tetap mendakwahkan Islam. Seberapapun tabahnya Bunda Khadijah, air matanya menitik melihat putrinya yang kini jadi orang terusir. Dengan hati pilu, Rasulullah pergi menemui Abu Bakar. Rasulullah menceritakan kesusahan yang menimpa Ruqayyah. Abu Bakar pun berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya dari dulu Utsman bin Affan sudah menaruh hati pada Ruqayyah, tetapi Utbah telah mendahuluinya. Pada saat itu, Utsman sangat menyesal tidak dapat melamar putrimu." Mendengar hal itu, Rasulullah pun menikahkan Utsman dengan Ruqayyah. Untuk sementara berakhir satu kesedihan. Anak-anak, perlu diketahui bahwa kelak ketika Ruqayyah wafat, Utsman menikahi adik Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga diusir oleh Abu Lahab dan Ummu Jamil serta suaminya Utaibah. Karena menikahi dua putri Nabi inilah Utsman digelari Dzun Nurain, yaitu si pemilik dua cahaya. Anak-anak, perjuangan Rasulullah dan kaum muslimin tidaklah mudah. Masih sangat banyak cobaan dan ujian lain yang akan mendera Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Duri-duri di jalan. Anak-anak, Abu Lahab selalu mengikuti Rasulullah pada saat musim haji dan di pasar-pasar sebagai upaya mendustakannya. Dalam hal ini, Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan suatu berita yang intinya bahwa yang dilakukan tidak sekedar hanya mendustakan Rasulullah saja, akan tetapi lebih dari itu, dia juga memukuli beliau dengan batu hingga kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan, juga sangat membenci Rasulullah. Dia pernah membawa duri dan menyerahkannya di jalan yang dilalui oleh Rasulullah, bahkan di depan pintu rumah Rasulullah pada malam harinya. Dia adalah sosok perempuan yang galak, selalu mencaci Rasulullah, serta mengarang berita dusta atau fitnah. Sehingga Al-Quran menjulukinya sebagai Hammalah al-Hatab, yaitu wanita pembawa kayu bakar. Gangguan Ummu Jamil dan Abu Lahab semakin menjadi-jadi setiap kali Rasulullah berjalan untuk menemui para pengikutnya. Setiap kali itu pula beliau menemukan duri-duri bertebaran di jalan. Perlahan dan berhati-hati, Rasulullah melangkah agar duri tidak menembus alas kakinya. Namun anak-anak, hampir setiap kali pula dalam keadaan itu, kotoran dan batu melayang ke arah beliau. Ummu Jamil dan Abu Lahab terlihat begitu menikmati penderitaan Rasulullah. Ummu Jamil berpakaian mencolok dan selalu menatap Rasulullah dengan tatapan menghina. Rasulullah tidak berkata apa-apa untuk membalas. Beliau hanya balik menatap dengan tatapan yang tajam. Budak-budak kuat bertubuh besar milik Abu Lahab dan Ummu Jamil juga melempari Rasulullah dengan batu, kotoran, dan pasir. Diperlakukan begitu, Rasulullah tidak membalas sedikit pun. Beliau hanya menghindar, menahan sakit, seraya bersabar dan terus bersabar. Anak-anak, tidak hanya Rasulullah saja yang mendapat cobaan seperti itu. Penderitaan berat juga dialami oleh para sahabat beliau. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang pengikut pertama. Dialah yang pertama kali melantunkan ayat Al-Quran di hadapan sekumpulan orang Quraisy. Seketika, orang-orang itu memukulinya sampai babak belur. Bilal bin Rabah. Anak-anak ustazah, beberapa pengikut Rasulullah yang pertama berasal dari kalangan miskin dan lemah. Ajaran Islam yang melarang penindasan membuat banyak budak dengan segera menjadi seorang muslim. Namun,
Jika para tuan mereka tahu akan hal ini, para budak itu dipaksa harus memilih kembali menyembah berhala atau disiksa habis-habisan. Salah satunya adalah Bilal, yaitu budak milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah sangat murka mengetahui seorang budaknya, Bilal bin Rabah, menjadi pengikut Rasulullah. Lebih murka lagi ketika tahu bahwa Bilal, si pemuda hitam itu, lebih memilih disiksa dibandingkan untuk keluar dari agama barunya itu. Orang-orang suruhan Umayyah membuka seluruh baju Bilal. Kemudian budak malang itu ditelentangkan di atas pasir yang panasnya begitu menyengat saat matahari berada di atas kepala. Hei budak jelek, engkau akan diperlakukan seperti ini hingga engkau mati, atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Meskipun dalam kondisi demikian, ia tetap berteriak, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa, Ahad, Ahad. Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Anak-anak, perlu diketahui bahwa ibu Bilal juga yang bernama Hamamah disiksa oleh tuannya. Menurut satu riwayat, ia gugur dalam penyiksaan itu dan wafat sebagai syuhada. Dalam riwayat yang lain, Hamamah dimerdekakan oleh Rasulullah. Seperti halnya Bilal, Khalid bin Said termasuk orang-orang pertama yang beriman. Khalid adalah orang keempat atau kelima yang memeluk Islam. Ia bermimpi akan jatuh ke jurang api, tapi diselamatkan oleh seseorang yang ternyata adalah Rasulullah. Siksaan demi siksaan. Anak-anak, setelah melihat Umayyah menyiksa Bilal sedemikian kejam, para pemilik budak dan pembesar Quraisy yang lain ikut menyiksa para budak mereka yang ketahuan memeluk Islam. Beragam siksaan sangat kejam ditimpakan kepada para pemeluk Islam pertama itu. Mereka dicambuk oleh para algojo, suruhan tuannya. Suara lecutan cambuk disertai erangan yang terdengar dari detik ke detik. Setiap lecutan membuat rasa sakit yang lebih perih dari lecutan sebelumnya. Sebagian orang yang kuat bertahan hingga pingsan. Sebagian orang yang lain gugur karena tidak kuat menahan derita. Selain dicambuk, para budak tersebut juga dibuka pakaiannya oleh para tukang pukul dan digantikan dengan pakaian besi yang ketat menempel di kulit. Kemudian setelah itu mereka membakar baju besi itu. Anak-anak, jerit kesakitan budak-budak muslim itu amat memilukan karena baju besi yang dibakar itu menghanguskan seluruh kulit tubuh mereka. Ummu Ubais dan Zinira adalah dua perempuan muslim yang disiksa sampai jadi buta. Orang-orang Quraisy mengejek dengan mengatakan bahwa kebutaan itu disebabkan mereka dikutuk oleh berhala. Namun, dengan izin Allah, keduanya kemudian dapat melihat lagi sehingga orang-orang muslim dapat membalas ejekan orang-orang kafir tersebut. Syahidah pertama. Anak-anak, daftar para korban yang disiksa karena membela agama Allah demikian panjang dan kisah mereka amatlah mengharukan. Alhasil, siapa saja yang mereka ketahui telah memeluk Islam, maka tak ayal gerak-geriknya akan dihadang dan disakiti oleh kaum kafir Quraisy. Sabar. Demikian sabda Rasulullah setiap kali para pengikutnya mengadukan penderitaan mereka. Saat itu, memang tidak ada lagi yang dapat diperbuat selain sabar sampai mati. Sabar yang demikian membuat para pemeluk muslim pertama sanggup menanggung derita siksa di luar batas kemampuan fisik manusia. Khabab bin Al-Arat pernah meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah dalam menghadapi penindasan ini. Mendengar hal ini, Rasulullah duduk dengan wajah merah padam seraya bersabda, "Sungguh telah terjadi sebelum kamu, ada orang yang disisir badannya dengan sisir besi hingga dagingnya mengelupas dan terlihat tulang-tulangnya. Akan tetapi, ia tetap teguh memegang keyakinannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan ini sampai seorang penunggang kuda berjalan dari San'a ke Hadramaut dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Ingatlah,
serigala akan tetap ada di tengah-tengah gembalaan, hanya saja kalian lengah. Anak-anak, tak jauh berbeda dengan Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Mahzum yang telah merdeka beserta keluarganya. Dia, ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Sumayyah merupakan ibu Ammar bin Yasir. Mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal di siang hari yang sangat panas dan menyengat. Sumayyah dipukuli sampai pingsan. Kejadian ini dilakukan berulang-ulang selama berhari-hari. Namun, semakin sakit tubuhnya, iman Sumayyah malah semakin tinggi. Ketika menjalani siksaan, Rasulullah melintas di hadapan mereka seraya bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, sang ayah, meninggal dunia dalam siksaan tersebut, sedangkan ibunya ditusuk tombak oleh Abu Jahal hingga meninggal dunia. Anak-anak, dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam atau syahidah pertama karena membela ajaran Islam. Setelah itu, kaum musyrikin meningkatkan frekuensi siksaan mereka terhadap Ammar, terkadang dengan menjemurnya saja, terkadang dengan meletakkan batu besar yang panas dan merah membara di atas dadanya, dan terkadang juga dengan memendamkan mukanya ke dalam air. Anak-anak, suatu saat Allah mengangkat derajat Ammar bin Yasir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir diangkat menjadi gubernur di Kufah. Walaupun demikian, Ammar bin Yasir membeli sendiri sayuran di pasar dan memanggulnya pulang di atas punggung. Penebusan. Anak-anak melihat saudara-saudara baru mereka disiksa dengan demikian kejam, Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan semua orang kaya yang beriman segera bertindak. Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal. Abu Bakar merasa bahwa hati Umayyah tidak mungkin lagi dibujuk, maka ia segera mengajukan penawaran. Abu Bakar membeli Bilal dengan 5 uqiyah emas. Perlu diketahui bahwa 1 uqiyah senilai dari 12 dirham. Dengan seringai penuh kemenangan, Umayyah pun menyambar uang-uang emas itu. Wajah Abu Bakar memerah bukan karena marah, melainkan karena dipenuhi rasa bahagia bisa menolong saudaranya yang tertindas itu. Umayyah mengatakan bahwa Bilal tidak berharga lagi baginya. Dia merendahkan Bilal di hadapan Abu Bakar dengan mengatakan bahwa cukup 1 uqiyah saja bisa dibeli oleh Abu Bakar. Namun Abu Bakar membalasnya dengan mengatakan, "Jangankan hanya 5 uqiyah saja, andaikan engkau menjual 100 uqiyah sekalipun, aku akan tetap membelinya." Dan pada saat itu juga wajah Umayyah yang memerah. Terbayang keuntungan yang akan didapatnya seandainya ia menawar lebih tinggi lagi. Demikianlah anak-anak, Abu Bakar yang baik hati kemudian membebaskan Bilal. Tidak berhenti sampai di situ, beliau pun terus menggunakan hartanya untuk membebaskan 5 orang lagi kaum muslimin lain yang tengah disiksa. Budak terakhir yang dibebaskan adalah budak milik Umar bin Khattab. Semangat yang dimiliki oleh Abu Bakar justru membakar kaum muslimin lain untuk terus berusaha keras membebaskan saudara-saudara mereka. Darul Arkam. Anak-anak, waktu terus berjalan. Kegigihan dakwah Rasulullah mulai berbuah hasil. Sedikit demi sedikit, para pemeluk Islam mulai bertambah. Rumah Rasulullah yang kecil itu mulai terasa sempit. "Ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kita memindahkan tempat pertemuan ke rumahku," usul Arkam. "Rumahku cukup luas untuk menampung jumlah kita yang sudah puluhan orang. Lagi pula, letaknya ada di puncak bukit. Orang-orang jahat tidak mudah mencapai tempat itu untuk mengganggu kita." Rasulullah SAW pun setuju. Oleh karena itu, pertemuan setiap malam pun pindah ke rumah Arkam. Sebagian pemeluk Islam waktu itu adalah orang-orang lemah, yaitu para budak, buruh, orang miskin, perempuan-perempuan fakir, serta orang tertindas lain. Sisanya adalah golongan orang terpelajar dan pedagang kaya. Sebenarnya kebanyakan pedagang mulanya agak ragu.
Bagaimana kalau nanti ajaran baru ini menutup Mekah dari rombongan saudagar dari tempat-tempat lain? Kalau demikian yang terjadi, kita akan bangkrut. Namun, keraguan itu ditepis oleh Rasulullah SAW. Islam tidak akan menutup Mekah. Islam juga tidak akan mengubah musim haji ketika justru banyak pedagang mancanegara berdatangan ke Mekah. Islam tidak melarang semua itu. Hal yang dilarang adalah: pertama, menyembah berhala; kedua, menyerahkan persembahan dan korban kepada bangsawan Quraisy; ketiga, bertelanjang ketika tawaf di Ka'bah; keempat, menyelenggarakan pelacuran; kelima, mengeluarkan kata-kata kotor dan tindakan buruk lain saat melakukan haji. Mendengar itu, para pedagang pun lega. Kebanyakan mereka bukan pedagang budak dan tidak menarik untung dari korban yang dipersembahkan untuk bangsawan-bangsawan Quraisy. Iman mereka pun semakin kuat. Anak-anak, Al-Arkam bin Abil Arkam, nama aslinya adalah Arkam bin Abdul Manaf bin Asad. Ia adalah keluarga muda yang kaya raya. Di rumah Arkam, Rasulullah mengajar siang dan malam hingga umat Islam mencapai jumlah 40 orang. 200 tahun kemudian, Haizuran, seorang pemimpin perempuan dari dinasti Abbasiyah, membeli rumah Arkam. Kemudian ia memugarnya dan menamakannya Wisma Arkam. Arkam ikut dalam setiap dakwah dan peperangan bersama Rasulullah. Beliau terkenal alim. Anak-anak, melihat Islam semakin dicintai para pengikutnya, para pembesar Quraisy pun menyusun rencana lain. Lalu, rencana apakah itu? Rencana para pemuka Quraisy. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa Abu Bakar dan teman-temannya terus membebaskan budak-budak muslim yang dianiaya oleh para pemuka Quraisy. Para pembesar Quraisy pun menyusun rencana lain. Pada saat berkumpul, ada yang menyarankan untuk membunuh budak-budak yang telah dibebaskan. Namun Abu Jahal menolaknya. Ada juga yang menyarankan untuk memukuli Rasulullah dengan keyakinan agar wibawa Rasulullah akan hancur dan pengikutnya pun bubar ketakutan. Namun yang lainnya tidak setuju. Mereka mengatakan keluarga Muhammad dari Bani Hashim akan membelanya. Siapa? Abu Thalib sudah terlalu tua. Yang harus kita takuti dari Bani Hashim adalah Hamzah. Namun, engkau lihat sendiri, Hamzah sibuk berpoya-poya sendiri. Ia tidak peduli pada nasib keponakannya itu. Pilihlah 2 orang yang paling ditakuti di Mekah untuk melaksanakan tugas ini. Sejenak, orang-orang terdiam sambil memandang berkeliling. Kemudian, seorang dari mereka menunjukkan jarinya kepada pemuda bertubuh tinggi besar. Engkau Umar bin Khattab? Engkau dan Abu Jahal. Tidak ada orang lain yang berani melawan kalau kalian memukuli Muhammad. Orang-orang berseru setuju. Sabar. Langkah awal bukanlah serangan fisik. Hancurkan dulu bawahnya. Usulkan agar kita suruh para budak melempari Muhammad dan meneriakinya sebagai pembohong, orang gila, dan tukang sihir. Anak-anak, usul itu disetujui. Mulai hari itu, setiap kali Rasulullah melewati jalan-jalan di Mekah, para budak, para wanita yang nasibnya justru sedang diperjuangkan Rasulullah meneriaki beliau, "Pembohong besar, orang gila, tukang sihir." Anak-anak, sahir atau juru tenung adalah julukan yang diberikan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk menjatuhkan citra beliau. Tadinya mereka akan menjuluki Rasulullah sebagai kahin atau tukang ramal yang mendapat ilham dari jin, orang yang kerasukan setan atau penyair. Walid bin Al-Mughirah yang mengusulkan agar Rasulullah dijuluki sahir. Anak-anak, suara mereka keras dan tajam layaknya orang sedang mengusir kucing yang masuk ke dalam dapur. Kemudian, apa yang terjadi jika Abu Jahal atau Umar mulai memukuli Rasulullah? Kuda jantan. Anak-anak, pada saat itu merupakan masa yang berat bagi Rasulullah. Beliau pergi ke sebuah tempat yang teduh, berbaring di atas batu, dan berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibandingkan cacian dan celaan dari orang-orang yang justru sedang diperjuangkan Rasulullah mati-matian. Sementara itu, di depan Ka'bah,
Abu Jahal berkoar di depan teman-temannya. "Aku bersumpah untuk menghantam kepala Muhammad dengan sebuah batu ketika ia sedang sujud kepada Tuhannya." Beberapa orang bersorak memberi semangat, sedangkan yang lain saling pandang dengan terkejut. Itu adalah sebuah tindakan kejam yang dapat menimbulkan kematian. Jika Muhammad meninggal, Bani Hashim pasti akan menuntut balas dan Mekah akan terpecah oleh perang saudara. Namun, Abu Jahal telah mengucapkan sumpah yang tidak dapat ditarik lagi tanpa mencoreng mukanya sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengamati apa yang terjadi dengan dada berdebar-debar. Anak-anak, kesempatan yang ditunggu Abu Jahal pun tiba. Saat itu, Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika beliau sujud, Abu Jahal dengan cepat melangkah mendekat. Kedua tangannya yang menggenggam batu terangkat tinggi-tinggi, matanya menyala buas. Namun, ketika batu akan dihujamkan sekuat tenaga, mendadak Abu Jahal berbalik pergi. Batu di atas tangannya lepas dan wajahnya pucat ketakutan. "Ada apa? Ada apa?" Semua temannya bertanya bingung. Dengan napas tersendat-sendat, Abu Jahal berkata, "Demi Tuhan, di depanku tadi berdiri seekor kuda jantan. Belum pernah aku menyaksikan seekor kuda jantan serupa itu. Kepala, tengkuk, dan giginya sungguh mengerikan. Aku yakin dia akan menelanku seandainya batu tadi kuhantamkan kepada Muhammad." Abu Jahal pergi cepat-cepat untuk menenangkan diri. Orang-orang memandang Rasulullah dengan heran dan takjub. Sementara itu, Rasulullah tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk. Wajah beliau begitu teduh, tenang, dan tentram. Anak-anak, apakah hal itu membuat Abu Jahal dan para pengikutnya berhenti untuk mengganggu Rasulullah dan kaum muslimin? Bagaimana? Singa padang pasir. Anak-anak, orang-orang terus menertawakan Rasulullah setiap kali beliau lewat. "Pembohong besar, orang gila, tukang sihir." Abu Jahal terus menyemangati orang-orang yang mengejek sambil kerap kali melontarkan caci maki juga. Rasulullah mendadak berhenti melangkah. Beliau berpaling dengan tenang menghadap Abu Jahal. Tetapi sorot matanya tajam. Abu Jahal berhenti dan terdiam. Dengan wajah sayu, penuh belas kasihan, Rasulullah memandang orang-orang kecil yang mengejeknya. Seketika sorak-sorai pun mereda. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu terpesona melihat keadaan Rasulullah. Baru kali ini mereka seolah disadarkan betapa menyakitkannya ejekan mereka itu diterima Rasulullah. Sorot mata Rasulullah seolah berkata, "Mengapa kalian mengejekku? Bukankah aku sedang berjuang menyelamatkan kalian dari kekejaman bangsawan Quraisy dengan membawa Islam yang mulia? Seandainya kalian tahu, ejekan Abu Jahal itu tidak begitu menyakitkan bagiku dibandingkan kata-kata kalian, sebab kepada kalianlah Allah menyuruhku menebar kasih sayang." Tanpa sepatah kata pun Rasulullah pun berlalu. Orang-orang bubar dengan membawa perasaan masing-masing. Tatapan Rasulullah tadi sangat berkesan di hati seorang budak perempuan. Ketika budak itu berjalan pulang, ia melihat Hamzah bin Abdul Muthalib datang. Hamzah adalah paman Rasulullah. Namun usia mereka hampir sebaya. Hamzah berjalan gagah dan bangga memasuki kota Mekah. Ia betul-betul laki-laki perkasa dengan perawakan tinggi dan kekar. Dengan wajah angkuh, Hamzah melangkah sambil menyandang busurnya. Ia habis berburu. Orang-orang yang melihatnya pun berbisik kagum. Namun, budak perempuan tadi merasa ada yang janggal. Mengapa orang segagah ini tidak membela Muhammad, keponakannya sendiri? Mengapa ia bisa setenang itu? Tahukah ia bahwa Muhammad keponakannya dicaci maki orang? Muhammad dihina pemimpin kabilah lain yang menjadi saingan Bani Hashim. Pantaskah ia disebut sebagai pemuda perkasa yang pantang menyerah pada lawan? Sedangkan ia tidak berbuat apapun ketika seorang keluarga Bani Hashim dicaci maki orang. Dengan dada hampir meluap, budak perempuan itu menegur Hamzah. "Tuan, tidak tahukah Anda apa yang menimpa kemanakanmu itu?" Hamzah berhenti dan budak perempuan itu menceritakan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap saja, wajah Hamzah memerah. Tanpa berkata apapun, ia berbalik menuju Ka'bah dengan langkah bergegas. Ia mencari Abu Jahal. Anak-anak, tahukah kalian apa yang akan terjadi?
Kebimbangan Hamzah. Di depan Ka'bah, Abu Jahal bercerita kepada beberapa temannya. Puas rasanya melihat Muhammad dicaci begitu banyak orang. Kalau ku beri semangat sedikit lagi, bukankah tidak mungkin mereka akan memukulinya? Teman-teman Abu Jahal terlihat ikut bersemangat. Beberapa orang mulai ikut bicara, tetapi mendadak semuanya terdiam dan memandang ke satu arah. Abu Jahal ikut menoleh dan seketika kerongkongannya tercekat. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang pahlawan Bani Hashim, menjulang di belakangnya dengan mata menyala tanpa ampun. Hai Abu Lahab, beraninya engkau mencaci maki Muhammad, padahal aku telah memeluk agamanya. Coba lakukan penghinaanmu kepadaku, jika engkau benar-benar jantan. Setelah berkata begitu, Hamzah melayangkan busurnya. Bunyinya mendecit, cepat dan keras, sehingga kepala Abu Jahal pun terluka. Anak-anak, dari kecil Rasulullah dan Hamzah dibesarkan bersama, bermain bersama, dan menjadi sahabat karib. Itulah yang menyebabkan Hamzah begitu menyayangi Rasulullah. Terang saja, Hamzah marah ketika Rasulullah dicaci maki. Dengan napas tersengal, Abu Jahal memegangi kepalanya. Ia berkata sambil menahan marah, "Kita tinggalkan saja dia. Aku memang telah mencaci maki kemanakannya." Mereka pun pergi dengan geram dan murung. Namun, hati Hamzah belum lagi lega. Ia pulang dengan bimbang. Mengapa begitu mudah ku tinggali agama nenek moyangku? Setelah melewati malam yang gelisah, Hamzah akhirnya berdoa, "Ya Tuhanku, jika Muhammad benar, teguhkanlah hatiku. Jika Muhammad salah, jauhkanlah aku darinya." Hamzah menemui Rasulullah dengan sedih dan menceritakan semua kegelisahan hatinya. Rasulullah lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Perlahan, hati Hamzah dipenuhi rasa tenang, haru dan kagum. Dengan bulat hati, ia pun berkata, "Aku menyaksikan bahwa engkau itu sungguh benar. Maka itu, tampakkanlah agamamu, hai anak saudaraku." Anak-anak, kini Islam telah memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi kekerasan Quraisy. Hamzah memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian atau nubuah. Seluruh kegagahan Hamzah dibaktikannya untuk membela Allah dan agamanya, sehingga Rasulullah memberi Hamzah julukan istimewa, yaitu singa Allah dan singa Rasulnya. Hamzah adalah komandan Sariyah yang pertama. Sariyah adalah pasukan muslim yang berangkat tanpa disertai Rasulullah. Anak-anak, apakah orang-orang Quraisy selalu berputus asa? Tidak anak-anak, mereka mempunyai cara lain untuk menekan perjuangan Rasulullah. Kita akan pelajari di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.